Nah, oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Sedikit kita sharing gitu kan. Kebetulan kemarin itu ada salah satu apa ya, salah satu teman kita yang menghadapi permasalahan ketika saat menggoreng daging ya ataupun bolang-baling. Nah, jadi pertanyaan seperti ini ya teman-teman. Mas mau tanya, kalau adonan pas gorengan tengah-tengahnya di tengah-tengah mulai susah pisah itu kan, seperti itu. Kita bisa 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 menganalogikan ya teman-teman. Jadi kalau sudah pertengahan di apa tumpukan adonan itu dipotong itu kan lama-lama susah agak pisahnya gitu teman, agak lengket ya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mana ya tadi, kalau ini kan, kalau gula tengah aman ya seperti itu. Kemudian tinggal digoreng susah pisahnya, ini sama. Kemudian menanyakan, Mas kalau kebanyakan ngasih bakery plus efeknya apa ya, seperti itu. Jadi dua hal ya. Jadi teman-teman ya, ketika kita itu sering kali menghadapi masalah saat menggoreng, terutama ya menggoreng, ternyata saat digoreng itu di pertengahan potongan atau di bagian tengah ya, artinya bagian tengah itu kadang susah pisah ya, agak sedikit lengket. Nah itu kan memang banyak banyak faktornya ya teman-teman. Yang pokok adalah dua. Yang pertama adalah dari kualitas gula tengah sendiri ya teman. Jadi gula tengah itu mungkin secara gula halusnya kurang berkualitas seperti itu, atau takaran dari formasi dari takaran tepung terigu dan gula halus itu kurang pas atau kurang kurang tepat lah gitu ya, seperti itu. Yang kedua bisa jadi itu adalah faktor dari adonan kita sendiri, karena adonan itu kurang kalis dan jadi akan sangat mempengaruhi ya teman. Nah, jadi solusinya apa teman-teman ketika seperti itu? Jadi begini, ketika kita membuat gula tengah gitu kan, usahakan gula halus itu yang baik, yang bagus, yang berkualitas lah seperti itu. Dan takaran atau formasi antara tepung terigu dan gula, usahakan banyakkan gula halusnya. Makanya saya sendiri sekarang itu daripada mengambil resiko gitu kan, gula, pokoknya saya bikin 1 kilo untuk tepung terigu ini ya teman. 1 kilo untuk tepung terigu berarti saya menggunakan gula halusnya itu 1/4, jadi lebih 1/4 kilo. Itu untuk mengantisipasi kegagalan kita kan, seperti itu. Nah tapi dilihat dulu teman-teman ya, karena gula halus ini kan saya hanya bisa mengatakan banyak merek, banyak juga rinciannya, secara kualitas itu akan berbeda-beda. Jadi teman-teman cari formasi yang tepat, karena kadang gula halus itu ada yang 1:1 sudah bisa pisah, tapi ada yang harusnya lebih banyak gula halusnya kan, seperti itu. Itu yang solusi pertama ya teman. Nah kemudian yang kedua, sebaik apapun gula tengah kita gitu kan, kalau adonan kita tidak kalis, artinya tidak mengembang baik gitu kan, nah itu sama aja. Atau adonan kita masih setengah magel, apa artinya, belum seberapa kalis, dia masih agak lengket ya teman-teman. Jadi dia itu akan merekat pada gula tengah sendiri, jadi gula tengahnya tidak akan pisah gitu. Jadi dia nempel di gula tengahnya seperti itu, karena adonan itu tidak baik tadi kan, seperti itu. Jadi dua hal itu yang perlu teman-teman kita perbaiki kan gitu, seperti itu. Nah kemudian seperti apa sih adonan yang kalis itu teman-teman? Adonan yang kalis, teman-teman ketika membuat adonan itu kan bisa dipastikan ya teman, kalau kita sudah biasa gitu kan. Jadi kalau ditarik aja adonan itu seperti sudah mengkilat ya, artinya halus ya, ditarik itu halus dan kemudian tidak terlalu lengket di tangan seperti itu kan. Itu sudah menandakan adonan kita sudah baik ya, seperti itu. Ya kalau kalis-kalis banget sih enggak juga, artinya yang penting adonan itu sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan. Nah itu yang pertama ya teman, permasalahan ketika kita goreng daging atau bolang-baling ya. Nah yang kedua tadi ada permasalahan tentang, ini berpengaruh ya teman,
yang kedua adalah tentang backgreen plus. Nah, pemberian backgreen plus sebenarnya kan backgreen plus itu bukan hal pokok ya untuk kita membuat roti goreng ataupun bolak-balik ini ya. Itu hanya bahan tambahan. Jadi kalau teman-teman tidak memakai backgreen plus, tahu kan ya teman-teman, backgreen plus itu tidak masalah. Jadi kita sendiri harus tahu ya, bisa di searching ya di Google umpamanya teman-teman ya, kita cari ya fungsi backgreen plus kalau di, tapi aplikatifnya akan berbeda ya teman-teman. Kita searching kalau di Google ya teman, fungsi dari backgreen plus ya, kita aplikasikan nanti. Nah, backgreen bonus atau backgreen plus, nah sama aja ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak memakai backgreen plus atau ada merek lain backgreen bonus ya, fungsinya membantu ragi dengan memberikan nutrisi yang dibutuhkan ragi ya, seperti itu. Nah, kemudian mana ya, kita cari lagi, kan sudah jelas ya teman, untuk membantu ragi instan ya. Nah, buat apa saja ya, menambah volume, melembutkan serat roti ya, dan memperpanjang umur simpan kalau di dalam sini. Nah, sama dengan brief and proper yang digunakan untuk apa saja, membantu gas, membantu menahan kerangka roti, meningkatkan kualitas roti baik dari segi volume maupun tekstur ya, jadi melembutkan kan seperti itu. Nah, tetapi teman-teman ya, pada realitanya, pada aplikasinya, aplikatifnya ketika kita menggunakan itu gini ya teman. Saya pernah mencoba backgreen plus itu untuk donat. Nah, hasilnya donat itu dikasih backgreen plus banyak itu nggak masalah ya, seperti itu. Dia agak empuk karena dengan menggunakan mixer ya, seperti itu. Nah, ketika saya membuat adonan bolang-baling, saya pernah membuang ya teman, gara-gara backgreen plus itu kebanyakan. Jadi mungkin karena faktor ngadonnya mungkin kurang baik pada saat itu, kebanyakan backgreen plus 1 sendok itu kan, 1 sendok makan ya, 1 sendok ini seperti ini saya penuh gitu kan. Jadi adonan dulu kalau nggak salah sekitar mungkin bolang-balingnya tuh 7 atau 8 kilo gitu saya sih. Dia agak pas dilebarkan itu, mungkin adonan memang kurang baik, pas dilebarkan dia tuh agak kayak mencair gitu, artinya agak semakin melembek ya teman-teman. Nah, itulah, itu kebanyakan backgreen plus. Nah, di sini juga seperti itu. Saya cari formasi yang tepat. Dan sekarang itu kalau saya ngasih ya teman-teman, tidak bisa saya praktekkan. Jadi mungkin hanya 1/4 sendok. Jadi kalau bikin 4 kilo itu hanya 1/4 sendok, kurang dikit lah seperti itu. Nah, itu sudah pas sekali ukurannya. Karena memang benar backgreen plus itu ada pengaruhnya bagi kita yang biasa ya teman-teman. Ada pengaruhnya, dia itu secara tekstur dia akan lebih empuk gitu kan. Kemudian dia bisa meningkatkan rongga ya, artinya bisa menaikkan rongga sehingga terbentuk serat-serat di dalam roti itu sendiri. Nah, itu secara aplikasinya teman-teman. Nah, tetapi pertanyaan dari salah satu teman kita tadi, apakah berpengaruh? Kalau kebanyakan itu sangat berpengaruh, karena saya sendiri pernah merasakan, dan di sini pun saya otak-atik. Ketika saya tambah backgreen plus lebih dari 1/2 sendok, dia itu bukan semakin naik tapi semakin meluber ya teman. Jadi rotinya itu agak semakin padat gitu kan. Nah, tapi kalau saya berikan lebih agak sedikit dari tadi takarannya, dia lebih baik, artinya secara tekstur, secara dirasa juga, kemudian dia berongga seperti itu, dia membantu seperti itu teman. Itulah yang pengalaman yang saya rasakan ya, sehingga ada permasalahan dari teman kita ini. Dia sinkron ke hal yang pertama, ketika digoreng daging atau bolang-baling ini digoreng tidak bisa, apakah ada indikasi ke arah situ gitu maksudnya? Ya bisa jadi ada teman-teman, karena mungkin pas adonan ini kebanyakan backgreen plus dia agak meluber kan, dia agak sedikit jadi lengket. Nah, ketika digoreng, nah dia lengket dengan gula tengah, sehingga pas digoreng ini tidak pisah ya, agak-agak lengket gitu ya, apalagi di pertengahan sana. Jadi intinya backgreen plus juga berpengaruh ya teman-teman terhadap adonan yang kita buat itu, sehingga ketika kita menggoreng bolang-baling tadi ada permasalahan di situ. Nah, itu ya teman-teman sedikit sharing kita pada kesempatan kali ini. Jadi ini pas kebetulan
ada permasalahan dari teman kita seperti itu, nah kita sharingkan di sini. Oke, terima kasih teman-teman semua ya, semoga ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.